Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersyukur tanigang kalau sisi arja kuasa pun Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah nawiringi pun Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kita lanjutkan dengan pengajian rutin. Semoga insyaallah kita senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk subuh ini kita akan melanjutkan pengajian kita. Bulan yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai membahas masalah tayammum, ya. Bagaimana bertayammum, bagaimana syaratnya dan rukunnya. Untuk subuh ini insyaallah kita sudah mulai masuk pada masalah salat Bapak-bapak sekalian. Kita akan membahas masalah syaraitu sihhatis salati. Syarat-syarat sahnya salat Bapak-bapak sekalian. Yang pernah saya sampaikan bahwa setiap ibadah itu biasanya selalu ada syarat dan rukun. Itulah yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah. Terpenuhi syaratnya, suku syaratna, suku rukunna, maka insyaallah dipastikan ibadah itu sah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Maka torko sempajang, wudu kemarin, tayamum juga kemarin, semuanya ada syarat dan rukunnya. Begitupun dengan salat Bapak-bapak sekalian, ada syarat dan rukunnya. Jadi insyaallah subuh ini insyaallah kita akan membahas tentang syarat-syarat salat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya. Wa syaraitus salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'ah. Dan syarat-syarat salat itu Bapak-bapak sekalian itu ada 5. Jadi syarat ini adalah sesuatu yang diharuskan sebelum masuk pada inti ibadah. Irasa syarat. Kalau sesuatu yang diharuskan ketika di dalam ibadah itu namanya rukun Bapak-bapak sekalian, ya. Jadi apa yang harus dilakukan sebelum kita salat itu ada 5. Ini disebut dengan syarat, ya, sebelum masuk pada inti salat. Apa yang pertama Bapak-bapak sekalian adalah at-taharatul a'dha'i minal hadasi, ya, wan najas. Jadi syarat pertama itu adalah harus suci anggota tubuh itu dari hadas, ya. Harus suci dari anggota tubuh itu dari hadas. Jadi kita sudah paham itu, Pak. Dino di masam pajat tahu ko den mak jenne. Dino di masam pajat ku junnu misalnya na dio Bapak-bapak sekalian, maka sudah dipastikan itu tidak sah salatnya itu. Syaratul sihhatis salati taharatu anil hadas sawan fi zalikal asgari wal akbari indal qudrati. Jadi sudah menjadi syaratnya sempajang itu ya harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, tidak boleh tidak.
lianna faqidat tuhurain yajibu an yusalli ala hasbi halihi wa tajwi adatuh. Pikun caran kami mas sampaja misalnya na digagaway dito gaga debu na taman waktu sampajange atau melo ni cap waktu na sampajange, kita tidak menemukan air dan kita tidak menemukan debu, ya jadi sebenarnya dua pataruna pandita dari situ. Jadi semuanya sepakat mengatakan harus salat. Jadi misalnya digagawai di togaga debu yang bisa dipakai bertayamum, tetap harus salat. Jadi maka daya jaban ka puas sampainya pada togawai tidak, tetap harus salat walaupun tidak bersuci. Cuma dua tabagi pada datang ke maka tapi tetap harus diulangi salatnya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya salat lil hurmatil waqti. Engkau sesampainya menghormati waktu. Dapir waktu sampainya dan terpenuhi syaratnya sampainya, tapi ini cap waktu sampainya tetap harus salat. Sampainya bawah nih, mau itu majen nih, mau itu matayamum, tapi nanti ketika menemukan air diulangi salat. Kalau itu mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi oleh sebagian ulama mengatakan kami ko masampajan na digaway dito gagano murunto kanang keriwaya maka idza atakumul amru fa'tu mastata'tu, artinya ya ko ang kaperintah isuruhan ko na lakukan sesuai dengan kemampuanmu, ya ko kagaway dito gagatayam mo sampai jabawan dan salatmu sudah sah dan tidak perlu diulang. Jadi ada dua pendapat ulama. Ini maka daki saya lebih suka mazhab Syafi'i, manini kapangnya silakan. Jadi kuruntuk kowe ulangi sampai jatah nangir, karena mazhab Syafi'i itu hanya matang lil hurmatis salah. Mas sampajangan untuk menghormati waktu saja nasabawa. Ya, tidak gawai itu gak Jadi seperti itu misalnya. Jadi harus suci dari hadas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum." Dalilnya mengatakan harus suci dari hadas. Maka dia Allah Ta'ala idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Maka dia Allah Ta'ala ko melo ko tatongang isampajang faghsilu wujuhakum bisaywi tapamu, maksudnya jinne ko nasa Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya harus suci. Hadis Rasulullah, la yaqbalullahu salata bighairi tahurin. Maka Nabi Muhammad SAW dia terima sempajan nasi di atas ko dia nama pacing, ya. Dia nama pacing berarti harus berwudu. Jadi wal hadits bidzalika katsiran jiddan, hadis tentang ini banyak sekali. Falau shalla bi ghairi taharati wa kana muhdasan inda hirami lam yanaqad salatahu amidan kana aw nasiyan. Jadi kung kata masampajan na seperti tata dina pura majinne takabir masampajan tidak sah salatnya, apakah sengaja atau tidak disengaja atau lupa. Nah lupa nangi kelah DP wajin nangi batal sembahyang tanya maka dai itu marigaga wal lupaimu misalnya tidak bisa, harus tidak sah salat itu bapak-bapak, harus berwudu. Wa in ahrama mutatakharan summa hadasa bi ikhtiyari batal salat. Jadi kota kabir misalnya matangani masampajan kemudian berhadas, keluar angin misalnya atau keluar air, ya batal sampajan, kecuali orang-orang yang berpenyakit, ya mungkin pernah kita bahas ini. Maka dan kata kematangani masampajan pak berhadas sih, tapi dia orang yang berpenyakit misalnya misalnya cowok-cowangan kebasiti selalu terkencing-kencing, dia kena penyakit kencing-kencing, silsilatul baul istilahnya dalam mana kate-temi misalnya, nak nila sawangkor, maka nasa panditata nanti dia boleh berwudu itu pas masuk waktu salat. Dan wadi majin dewe sebelum tamu tu sempajang kung kato nak nala sawangkor misalnya kate-temi tabe kung kato nak na penyakit terkentu-kentu lasame emang tanya cece dia matu si kasih cece dia. Jadi kupur si majin naman pantas seras malu-silu WCW. Ada yang kena penyakit seperti itu. Jadi seorang yang seperti itu Pak Bu, ia pernah majin kota matu sempajangin seperti tata. Nah waktu salat baru berwudu kemudian dia salat. Ya kumatangnya mas sempajang keluar hadas dilanjutkan salatnya. Karena dia darurat istilahnya. Dia daruriyah. Termasuk perempuan yang kena istihadah. Perempuan yang kena darah istihadah kan itu bukan darah haid bapak-bapak sekalian. Kan maksimalnya perempuan itu dalam mazhab Syafi'i itu maksimalnya perempuan itu haid 15 hari. Ya kau ganda ni makunrai yang ke makunrai macari pa 10 ni 5 sona macari paleng masuk hari ke-16 itu bukan lagi darah haid itu Pak. Itu sudah diteliti oleh para ulama itu. Jadi hari ke-16 itu sudah darah istihadah.
Aja maka dari mencari pemupa aja. Tidak bisa hari ke-16 itu ini mencari makan kemopo darah masuk, itu bukan lagi darah haid. Itu sudah darah istihadah, diopacin ini nak pakai mas sempajang. Yo komat tengangi mas sempajang keluar lagi darah. Jadi misalnya ko majen iya ko nak darah istihadah, iya pertama jenne kaku pernah diopacingnya salat berikutnya iya pertama jenne ko tamu tu sempajang. Nak pakai tabe memakai pembalut, pakai ni pembalut. Nak pakai mas sempajang ini makun reye. Ya komat tengangi mas sempajang ada darah yang keluar di hari ke-16 itu, itu lanjutkan saja karena itu darah istihadah ya, bukan darah haid. Jadi kecuali orang-orang seperti itu Pak ya, jadi ada memang orang-orang ya yang berhadas. Tapi kalau normal-normal saja, de gagala sata, de itu nak kilasa kencing-kencing dan selalu buang air, buang angin. Bukannya kumat tengah mas sempajang tapang ke masuk batal salat itu Bas. Ramu milo ni letus sempajang. Melo ni mabir salang tapa tabe keluar angin ya batal salat tuh. Karena otomatis batal wudu ya. Jadi harus suci dari hadas. Syarat yang kedua adalah at-taharatu anin najasati fil badani was saubi wal makani. Jadi harus syarat yang kedua salat itu harus bersih dari najis. Deno yang ke najis oku atakaleta, deno yang ke najis oku pakeata. Deno diki masam pajang ko yese na najis. Kung ka najis tapi pakai ki anu ustaz, pakai ki sujadang misalnya sajadah, tapi najis ya wana tidak apa-apa, karena kita tidak bersentuhan langsung dengan najis. Ya. Atau engkau kasoro misalnya, aku ki ranjangi masam pajang, iro aja iro ranjang iro, tapa cumanin ko najis tidak apa-apa juga. Nah kita tidak bersentuhan langsung. Jadi harus tidak boleh Pak ya. Dino yang kepakiatan kena najis. Begitu pun dengan badan kita ya. Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Warrujza fahjur, kada Allah Taala tinggalkan najis itu. Ya, karena Nabi Muhammad SAW napodang Aisyah radhiyallahu anha, "Idza aqbaltil haidatu fada'is salata wa in adbarati faghsili." Ya, anki dama wa salli wa shalla. Nah karena Nabi SAW Aisyah, ya kalau kamu sudah dalam keadaan haid maka tinggalkan salat, tapi kalau selesai no haid maka mandilah dan salatlah ya. Maka cucilah darah itu. Kau akan Nabi tahu kau pajano macaripa bisa ini bekas-bekasnya itu kemudian salatlah. Hadis yang lain akan Nabi SAW, innahuma la yu'azibani amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Jadi pernah kita dengar ini engkau tahu icalai lalaki buru ya. Yang salah satunya nasa nabita dia disiksa karena gara-gara dia nama paci kutemi. Dia namanya betul nama bisa kutemi, temi bawa dia nama bisa. Berarti dia terkena najis bapak-bapak insan. Karena najis watak kalena dia bisa iwi. Itu juga menjadi sebab nasa nabita banyak nanti orang disiksa di dalam kubur. Ini semua menunjukkan bahwasanya harus tubuh itu, badan kita itu harus bersih dari najis. Karena Nabi Muhammad SAW tanassahu minal bauli fa inna amma ta'adzabil qabri minhu. Karena Nabi usahakan mapacing batem ko puro ko nasa Nabi mapaci batem ko puro ko teme nasa Nabi. Karena kebanyakan orang-orang nanti dalam kubur itu disiksa gara-gara air kencing nasa Nabi. Yang kata icalla itu gara-gara teme. Dia makanya teme bawa dia nama bisa nahi. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pun dengan tempat nak Nabi Muhammad SAW sobbu alaihi sanuba minal ma. Jadi kadang kasih di Arab Badui teme dindin nama sige. Nak Nabi telok malawai si sero ngbolokang iro. Ini menunjukkan bahwasanya tempat yang kena najis itu juga harus dibersihkan dan tidak boleh salat di atasnya. Ya. Cuma bapak-bapak sekalian, najis itu ada dua, ada yang najis yang tidak termaafkan dan ada najis yang dimaafkan ya. Jadi najis-najis yang tidak dimaafkan kan itu banyak, seperti kotoran manusia, air kencing manusia, air mazi, air wadi, darah dan sebagainya. Itu kan ya. Jadi ada dua najis Pak itu ya. Walau asaba sawban najasatun wa urifa maudi'uhu
gusilaha falau qata'a mawdihu ajasahu wa yalsimu dzalik in ajasa anil ghusli. Jadi misalnya kalau pakaian kita bapak-bapak sekalian kena najis misalnya baju juta, lipat lagi dan sebagainya. Ya. Irisan kada kor tujuan nak kena najis, dan najis yang mengenai itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Ya. Maka harus dicuci sebenarnya tidak boleh tidak. Ya kudena le bisaiwi. Kada pada data kudena dia cocok bisai, tidak kamu tidak mampu mencucinya misalnya. Dan mereka itepa iro anir. Ir baju tu misalnya atau lipata ya nak kena najis itu pasti kalau ada misalnya kalau meloi darurat ni rekan ada nagagalalang kecuali harus itu di masa empajang nang katoje najis itu gaga je lah cara bisa tapi dia bisa memotong itu pakaiannya nak tepa bawan ni yang penting kum tepa iro aurat tu masih tertutup ya kum mi kata tepa na pita ni aurat ai dia tanah cocok sadan hadir ya. Wa illam ya'rif mawdi'aha min al-badani was-sawbi wajaba gusluhu kulluhu wala la yazid jatihan wala yazid. Nak dapat ditata ko nak tisang makadero bayo juta nak najis tapi tak de tisang makadekin ro nang nak naro. Ya ase gajero yawa-yawa gitangana kan dan sebagainya. Maka depan ditata wajaba gusluhu kulluhu. Wajib bisa maning ro bajajuero. Jangan menggunakan ijtihad. Angka des yang bawan ya bawan ubisai atau ya si bawan ubisai tidak boleh berijtihad. Kau tisang kau yakin ya kau yakin maka nak kena jenang baju ku najis tapi dia bisa kadeke kena kena ya bagai ya se kejero ya awak tengah-tengah ge angka depan tante wajib bagus lu kullu ya kau makoiro harus sim bisa mana baju muden cocok tidak boleh berijtihad bayar sebarjat maka dai takapa-kapa maka dai ukuji sedingnya tidak boleh tidak berlaku ijtihad di sini seperti tanah. Ya. Walau qabada tarful habala aw shiddahu fi wasdihi wa tarful akhar najas aw mulki ala najas fa fihi la fi ar-raji fi syarril kabir wa rodati al-batalan. Misalnya kau tu mas sempajang maka tani tulu ibaw salan tapi kain ni jaran ini jangan sampai engkau tu mas sempajang nak tani tu tulu na sapinna pak mito iku. Lari sapinna misalnya maka tani tulu tapiro misalnya tapi maka tani tulu tapiro capak ni tulu najis ya asugi misalnya nak tani najis misalnya maka salat itu batal pak karena dia dianggap membawa najis dalam salat dia tidak boleh ya misalnya songkotan kena najis tidak boleh karena kita membawa ya kau kata misalnya nak kena najis songkona bisa ada caranya. Amo dia ulangin sempajata. Ada yang perbawa ni songkok tah. Yang penting bilang matangay mas sempajang nak kena najis. Buang cepat songkok itu. Boleh seperti itu pak. Lanjutkan salat jangan dibatalkan. Maka daripada tata kong kata mas sempajang nama kata ni tului misalnya angka tulu angka tani tapi capan ro tului angka najis. Capan ro tului najis. Ya. Misalnya asugi korotasi oro dan sebagainya maka batal salat karena dia dianggap membawa najis bapak-bapak misalnya. Tapi misalnya kalau maka tani tulu saping misalnya nak tani tulu saping capan ero tulu saping tapi ya saya lekat na sapinge angka najis apakah batal salat nak dapat tata dia tu na batal karena ada yang memperantarainya antara ero tulu enangir si bayro najis hal yang suci kamu alon na saping kan bersih pak kau lekat nama bernajis berarti ada yang memperantarai antara najis itu dengan tali ini. Ini dia tidak dianggap membawa najis. Jadi begitu anunya ulama itu Pak. Walau shalla ala bisyati tahtahu najasa atau ala tarfin najasa atau ala sariri qawaimihi ala najasati lam yadur. Kata masampaja na sa paritata najis yawana malabapi atau koro capa nape na misalnya ka najis atau misalnya okoy sa nakasoroy nang masangero yero apa aja nakasoroy tapa cuman ko najis itu tidak dianggap karena dia tidak bersentuhan langsung dengan najis tidak batal salat bab sana jadi kena najis malah biape sujadah bami ko sa Indonesia pumasempanya itu tidak membatalkan karena tidak bersentuhan langsung dengan najis ya itu Pak kalau najis abi ya. Ada juga najis-najis yang termaafkan dari merigaga misalnya masampajagi nangka misalnya asarul baqi ala muhmalil istinja'i pada istinja'i bil hajar
ya. Sisa-sisa misalnya apa namanya, sisa-sisa istinja ya. Kau pergi istinja dengan batu, tapi ya mungkin ada sisa-sisanya sedikit, bahkan batu dia itu gagal runtuh, maka ya, itu termaafkan. Atinu as-sawari al-mutayakkinu najasa yu'fa'an amma yata'azzar al-ihtisar min ghaliban. Loki masam pajan na curu aja tako anu waye pura busilat da. Ada kemungkinan air itu kena najis misalnya, tapi si campur dengan tanah, itu termaafkan bahwa misalnya tidak berpengaruh pada salat. Damul baragis, darah kutu asan eko kasoroir, semilang nasengi di tes semilang, itu termaafkan karena sedikit dan enggak darahnya sedikit. Darah kutu manusia ada darah ulu nakane, ya ulu kutu kepala, itu termaafkan juga misalnya. Wabulus subab, air kencing apa namanya, lalat, itu termaafkan semua, ya. Bahkan katakan di sini baulul khufas, air kencing kelelawar juga termaafkan ya. Kalau sedikit. Jadi sedikit itu maksudnya ya bagaimana pandangan kita di masyarakat itu di adat kita ya, dimaksud sedikit itu bagaimana ya. Bahkan ada belum mengatakan maksud sedikit itu kalau pada mikanu kue ron. Ya kalau lebih dari itu maka sudah dianggap banyak. Ada yang berpandangan seperti itu. Tapi maka dapat ditata kembali kepada adat di kampung itu. Bangga kan kampung yang kau telah cek maka telah emega, itu yang jadikan aturan. Ya. Jadi darah kutu, jopange, termasuk darah nyamuk Pak ya, darah nyamuk. Itu tidak membatalkan karena itu dimaafkan ya. Ada darahnya tapi darahnya sedikit. Kalau darah itu kalau sedikit termaafkan Pak. Termasuk darah bisul dan sebagainya, darah luka, purukina buah motor dan pusu-pusu, ada darah sedikit di situ, itu semua termaafkan. Itu diangkat. Dia darah najis memang, tapi karena dia sedikit kata para ulama maka dia termaafkan. Darah nyamuk, darah kutu, darah jopang, temelala dan bakai menawai matang ada mamil, kempange, darah bisul, itu semua termaafkan. Wadamul basrati, darah jerawat, engkau mata mata padena seding napas jerawat nama betu keluar darah misalnya, itu semua termaafkan kata para ulama karena dianggap darahnya sedikit Pak. Jadi darah itu kalau sedikit dimaafkan, yang tidak dimaafkan itu kok terlalu banyak ya. Jadi dulu kan para sahabat itu selono pura mamusu masam pajan kaumpi bekas-bekas loe, kemudian dia salat itu. Itulah kadang ulama mengatakan bahwa kalau darah itu sedikit termaafkan dia. Ya seperti itu. Assalamualaikum. Jadi najis harus suci dari najis. Yang ketiga wasatul aurati bilibasi tahir. Syarat yang ketiga harus menutup aurat. Ya, tidak boleh tidak ketika salat. Jadi aurat itu Pak, aurat bagi laki-laki itu menurut jumhur ulama itu adalah bainas surati war rukbah. Jadi aurat ini kumasem pajang itu baik dalam salat maupun di luar salat, aurat naronewe antara posita letu ututa. Ya, itu tidak boleh nampak itu Pak. Ya kalau kata masam pajak pita panna batal, itu menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama itu. Karena beberapa sahabat pernah ditegur itu termasuk jarhat. Pura pita panna itagu aku nabita. Ya jarhat. Gatta fahzaika fa inna fahsa aurah. Jarhat tutup auratmu karena paha itu adalah aurat. Termasuk Ma'mar sahabat Nabi juga pernah ditegur sama dengan hal yang sama. Jadi makanya auratnya per laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Jadi kalau kata dena bajaju masam pajang Ustaz sah salatnya, cuma tidak abdal karena sunnah dalam salat itu menutupi bahu dalam salat bapak-bapak misalnya. Tapi maka dia samoga Ustaz kok dia tak bajaju masam pajang sah kok sana. Cuma kita meninggalkan sunnah karena disunnahkan oleh Nabi untuk menutup bahu dalam salat bapak-bapak misalnya. Kalau perempuan auratnya seluruh anggota tubuhnya aurat dalam salat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang harus yerbau tapatan itu dalam salat. Bagaimana kalau pakai cadar Ustaz perempuan? Kalau di rumah
makruh perempuan itu pakai cadar. Tapi misalnya kata ulama kalau di masjid, kalau ditakutkan misalnya wajahnya menimbulkan fitnah, jangan sampai karwane tergiling misalnya, tidak apa-apa kata ulama memakai cadar. Ya, tapi kalau dia tidak menimbulkan fitnah, datang ke masjid misalnya tidak menimbulkan fitnah, maka nggak usah pakai cadar, karena memang abdanya itu tidak memakai cadar dalam salat, ya seperti itu misalnya. Jadi itu auratnya, jadi seluruh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki baina surra wa rukbah. Wa ma satrul aurah fawajaba mutlaqan hatta fil khulwati was sulmati ala rajih. Jadi menutup aurat itu wajib, Pak, wajib. Walaupun dalam gelap, walaupun kita dalam sendiri, mati lampu ilalangi kamar tetap harus menutup makai. Ilalang kaje kamar we si petato pajabana utu-utui manubawan masampaja masulara anubawan masampaja, tidak boleh. Jadi tetap harus menutup aurat, baik dalam kegelapan, baik dalam kesendirian itu. Karena kedepan ditata li anna Allah Ta'ala haqqu yastahya minhu. Karena malu kita kepada Allah itu lebih, harus kita lebih malu kepada Allah dibandingkan malu kepada yang lain, bapak-bapak sekalian. Apa dalilnya bahwa harus menutup aurat? La yaqbalullah salata haidin illa bi khimarin. Naka Nabi tadi terima pengalat Allah sempajana makun raya kecuali dia memakai himar atau buung istilahnya. Jadi itu pain ajasa an satrati salla aryanan wala yada alai. Jika kata misalnya minum masampayan, Pak, na digaga bajaju na runtu, dia tu gagawa ding daun misalnya atau apa kertas na pakai tutukan enunya, maka dapat ditata salla aryanan asapaya malojo-lojo bawan, no? Supaya malojo-lojo bawan, no? Wala yada tu alai, dan dia tidak perlu mengulang salatnya. Memang sampaja digaga bajaju na runtu, maka kerbetas alojo-lojo bawan, no? Ya, dan tidak perlu mengulang salatnya. Ini merupakan ditata berbeda pendapat. Maka dia kumas sampainya malojo-lojo, misalnya kau dia pakaian, maka berdua itu mas sampainya kan maka dia sampainya tidak bawan, no. Angka maka dia harus mas sampainya 7 toki. Jadi ada khilaf di situ. Walau lam yaji illa sauban najasan, kalau kapai misalnya bajaju sih, tapi nak kena si najis sir bajajur. Apakah harus saya memakai pakaian najis itu dan salat atau lojo-lojo bawan nak? Maka depan ditata lojo-lojo bawan mas sampainya Pak najis, aja dah mulai mas sampainya. Tapi komelo ko pakai roba bajajue boleh, tapi ulangi sampajamu kupure. Jadi terserah misalnya. Lau arahu lasimu kubulahu lida'fil min lau arahu lasimu kubulahu lida'fil minnah fa illam yaqbal wa shalla aryan lam tas miki masampajan degaga bajaju, tetapi yang ketemu pinrangi bajaju, maka rakyat ya aja nah, tidak boleh Pak, harus diambil itu bajaju itu. Ya kong kata pinrangi bajaju, ang kata melingi bajaju, na deta talay, nama sampajan malojo-lojo ki batal salat na sapanitata. Jadi harus, bahkan na sapanitata kong kadimu beli saja baju waktu itu, kalau bisa beli dipakai untuk salat, ya. Bahkan kalau bisa ke berhutang kalau ya misalnya meki mas supaya dega bajaju, tapi engka iris kadang ka kurpa balu bajaje na meki mak minrang je misalnya ya kimoki maka rule wajah indra ni jolo napa ki ya seperti itu. Selanjutnya syarat selanjutnya adalah yang keempat, wal ilmu bidukhulil waktu, masuk waktu salat. Jadi di mas sampaya itu dia pernah tamut napi masalah waro dia mas sampaja no, tidak boleh Pak, batal salat itu. Nanti dianggap masuk waktu salat itu kalau azan, ya azan. Ia pernah ya sebate tamu tu sembahyang ko bantu di ni masampanya kuma masih kalat daki misalnya. Ya ko dia pernah batau tidak boleh ya. Maka salat itu dianggap tidak sah, bapak-bapak sekalian. Terakhir salat itu adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, bapak-bapak sekalian. Itu juga syarat sah. Yang cuci masampai itu dia mangulo ko kiblai, bapak-bapak sekalian tu melebih kung hadir. Walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Kepada pengalat Ta'ala, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, kenro komondro nasa pengalat Ta'ala ya kemelo ke masampaja, maka harapkan itu. Maka tidak boleh tidak salat Pak. Hanya dua keadaan boleh orang tidak menghadap kiblat dalam salat. Pertama, ketika dia dalam keadaan takut, misalnya mamusui, nalalungi balie, pokoknya dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan berperang,
maka dia boleh salat tidak menghadap kiblat. Yang kedua, kalau dia salat sunnah di atas kendaraan, misalnya miloki masbaya sunnah yase elo ane kereta api misalnya yase oto, boleh tidak menghadap kiblat ya. Tapi selain daripada dua itu harus menghadap kiblat bapak-bapak sekalian kalau memungkinkan, kecuali misalnya kalau sakit juga tidak ada kemampuan untuk menghadap kiblat, maka tidak apa-apa ya. Jadi itu. Kemudian kalau kiblat itu dekat bapak-bapak misalnya Ka'bah yolota, harus betul-betul tubuh kita itu betul-betul mengarah kepada kiblat. Dia nak cuma ke depan selesai cedek, tidak boleh, batal salat. Ya ini kumabela ya Ka'bah bapak-bapak sekalian, maka dia panditata galabatuz zanni. Jadi kita menggunakan keyakinan saja. Maka dari cocok ni apa ragu ya. Atau yang kedua, kita menggunakan arah. Jadi kedua-dua taruna panditata padi di Indonesia ya. Ya, Pak Mabele Ka'bah kan diri Pak. Angka depan ditat maka de pertama pakai guna ni roh numero galabatuz zanni keyakinan maka dais. Manasan sa diarana ko makanya ni. Atau yang kedua, kita menggunakan arah saja. Kayak diri saya maka diwatain Ka'bah kok jadi namang luwatak kisah ni sempajata. Ya. Itu na perlu dirubah-rubah. Jadi rubah si anu jadi bisa kita terserah kita mau ambil ini, jadi boleh. Maka daripada tanya kok karena kita kan jauh, boleh dengan arah saja. Maksudnya dengan arah saja. Kayak nanti di Indonesia bawa ke iwatang kiblat. Jadi memang luat tak saat ini sampai jatuh saja. Ya, karena kita kan tidak melihat secara langsung Bapak Ustaz hadir itu. Jadi begitu ya masalah kiblat Bapak Ustaz. Saya rasa itu saja, mungkin karena waktu yang mungkin sisa waktu yang ada Bapak Ustaz. Ada yang ingin bertanya masalah syarat salat. Jadi ada 5 tadi Pak syarat salat itu: suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, yang keempat masuk waktu salat, dan yang kelima menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Cek. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf karena mungkin pertanyaan saya ini sedikit keluar daripada materi, namun saya kira masih terkait dengan sholat. Di masjid kita ini Ustaz, Masjid Al-Munawwir ini rata-rata sholat zuhur dan asar itu pegawai yang banyak menjadi jamaah. Saya pernah dengar satu kajian bahwa pakaian sholat itu kalau kita berpakaian dinas misalnya itu adalah termasuk kurang khusyuk di dalam sholat. Di samping pendapat lain bahwa justru kalau berpakaian dinas orang sholat itu adalah kan pakaian dinas itu adalah pakaian kebanggaan. Pakaian kebanggaan kita selama hidup kita ini sebagai pegawai. Saya mau tanya bagaimana pendapat Ustaz, karena dua pendapat ini. Ada yang berpendapat kalau orang berpakaian dinas sholat itu dianggap kurang-kurang serius. Justru sebaliknya ada pendapat lain bahwa kalau pakaian dinas itu pakai sholat itu justru adalah pakaian kebanggaan. Saya mohon penjelasan Ustaz. Oh ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya juga baru pertama kali mendengar itu kalau baju dinas menjadi ada yang melarang itu. Setahu saya yang dilarang dalam pakaian itu adalah pakaian yang bergambar bapak-bapak misalnya. Bergambar yang bisa mengganggu orang. Karena itu kan ada hadisnya itu. Rasulullah itu pernah diberikan pakaian yang ada gambarnya. Nah dimporeng ke Nabi ta. Nah ke Nabi ta sagalat ni hazil alam. Nah ganggu toka ya gambar aye. Ya. Kemudian Rasulullah meminta kain yang polos. Itu yang saya tahu, setahu saya yang makruh itu kalau pakaian bergambar. Makanya sebaiknya memang hindari pakaian-pakaian yang bergambar yang bisa mengganggu bukan hanya kita tapi orang lain juga terganggu di belakang kita. Gambar-gambar hewan, gambar pokoknya lah yang bagus memang itu adalah kalau bisa pakai yang polos yang tidak bergambar. Kalau bermotif tidak menjadi masalah. Kalau masalah dinas tidak ada masalah. Di baju dinas kan tidak bergambar. Saya tidak tahu dari mana sisi mananya dia memakruhkan itu. Karena yang dimakruhkan itu yang bergambar, pakai yang bergambar saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya sedikit Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Tadi dijelaskan bahwa darah yang sedikit itu tidak termasuk najis. Darah yang dimaksud ini adalah darah kita sendiri atau darah orang lain. Karena contoh, saya membantu teman yang kecelakaan, kemudian ada sedikit percikan darahnya ke pakaian saya, sedikit saja mengenai pakaian saya. Apakah itu yang dimaksud darah yang sedikit? Padahal ini darah bukan darah saya. Nah, itu saja Pak Ustaz. Iya, iya. Jadi sepakat ulama bahwa darah itu najis. Hurrimat alaikumul maitata wad dama, kan? Allah haramkan maitah dan darah. Tapi ulama mengatakan darah yang yang bisa membatalkan salat itu adalah darah yang banyak. Kalau darah yang sedikit, baik dari darah diri sendiri maupun dari darah dari orang lain. Kalau darah nyamuk itu kan biasa tanah darah itu, Pak. Tapi kan ulama menganggap itu sedikit. Darah kutu itu kan bukan darah kita juga. Itu dari hewan itu sendiri. Dan ulama mengatakan itu termaafkan karena dia dianggap sedikit. Jadi walaupun darah orang lain kalau jumlahnya sedikit, jadi saya tadi mengatakan sedikit itu tergantung di daerah masing-masing. Ada ulama mengatakan italah cede ko de pada mikanukukan kue ya ko naliwan erai me kan ya. Ada, jadi tergantung. Jadi kalau percikan-percikan darah seperti itu, walaupun orang lain tidak menjadi masalah karena itu dianggap darah yang sedikit. Bukan darah maspuha. Jadi yang diharamkan itu adalah darah maspuha. Maka ega bapak-bapak misalnya. Ya wallahu alam seperti itu ya. Itu tadi dalilnya bahasanya banyak. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Ustaz karena waktu. Ya. Tadi ada najis yang termaafkan dan ada yang tidak dimaafkan. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita mengantongi umpama uang? Uang itu kan ya artinya lebih besar, mungkin ada najisnya di situ, dikantongi baru kita memakai baju ini untuk sholat. Apakah ini mengurangi pahala daripada sholat atau membatalkan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau kita punya uang mengantongi dan kita yakin bahwa itu ada najisnya, itu dianggap membawa najis dalam sholat, berarti tidak boleh. Itu membatalkan sholat. Ya. Jadi harus dilepaskan uang itu. Ya ragu-ragu maka des. Angka gajar najisna degaga itu tidak, keraguan itu tidak boleh. Maka dianggap tidak ada najisnya. Karena asalnya uang itu tidak ada najisnya. Jadi begitu Pak. Jadi kapan kita itu ragu-ragu selalu kembali kepada aslinya. Aslinya kan tidak kena najis, tiba-tiba muncul keraguan. Nah kena najis rong, kagak najis na degaga. Asalnya tidak ada najis, maka itu tidak berpengaruh. Al yakinu la yushalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihapus dengan keraguan. Ya miko yakin ada kerai. Nah kena nang najis ro purna nagesa, na teme nangir tero anero, na kena weteme, tidak boleh. Ya. Mari cari cak mompi. Ya miku marakuni misalnya ya, karena Allah diulang mengatakan ya rojis ku marakuni sudah termaafkan karena sudah tidak berpindah lagi bapak-bapak misalnya. Ya, tapi ini kan jarang. Ya seperti itu. Kalau memang ada yakin kena najis, ya yang dia masuk tadi itu darah itu, kalau darah masuk saya tadi itu ya darah sering. Tapi kalau najis yang lain ya seperti air kencing kotoran manusia, ya tetap najis Pak. Ya miku seperti WTM misalnya kan ketua Pak kena percikan air kencing kan biasa kotem itu joki tak peci-peci kan gitu kan tidak dilihat dan tidak dirasakan juga dan tidak berbekas, itu termasuk termaafkan. Ya air kencing misalnya kotem itu jo tahu na tak peci-peci artinya tidak ada unsur kesengajaan kan. Ya mau kena tunggu metoi tem itu aja karena dia kasih dulu tem itu dange karena ya akhirnya tak peci-peci ada beberapa percikan itu, maka itu termaafkan. Untuk para ulama karena susah untuk dihindari dan tidak terlihat. Ya miko pita najisna ipari kantongi tidak boleh. Pada usah nangir maka ditulung ya keteni tapi capane ro tulu engka najis ke depan tata batal salat karena dianggap membawa najis. Karena dia Allah.
Ya saya rasa itu saja mungkin. Tabe Pak Ustaz masih ada. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Telah panjang lebar tadi Bapak Ustaz memberikan kajian mengenai aurat waktu masuk sholat dengan najis. Yang ingin saya pertanyakan di sini Pak Ustaz, karena saya mengalami, saya terbang dari Jakarta jam 3 dini hari. Nah, waktu itu 2 jam Jakarta ke Makassar. Sudah masuk salat subuh kalau sudah di Makassar Pak Ustaz. Waktu itu saya tertidur. Nah, saya tidak sempat salat subuh. Nanti sampai di bandara baru saya salat subuh, tapi waktunya jam 6.30. Iya. Itu saya akan pertanyakan. Yang kedua, apakah kalau dalam keadaan sakit kita di kateter, apakah bisa kita menjalankan sholat? Ya, cuman itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man nama aw nasiya fi salati falyusalli sakra. Siapa yang tertidur atau lupa dari salatnya, maka pas dia bangun atau dia ingat langsung salat. Tidak ada dosa baginya. Jadi nanti matin roki ibu. Seharusnya kan salat tadi, karena kita tertidur lupa, maka salat nanti pas di Jakarta sudah lewat waktu, keluar waktu subuh, maka sudah masuk dalam hadis itu. Falyusalli sakra. Akan kita ini dapi ini mengerani itu bisa dinas sempajan, no? Dan tidak ada dosa bagi kita. Jadi silahkan, tidak menjadi masalah sempajan ini biar jam 6.30. Rasulullah juga pernah seperti itu kok. Biasa Nabi tematin roh Pak Bu. Mau takula ada boleh mamusu. Nah kan namanya mata sunnah apa bisa di. Baru disuruh Bilal bakoh. Bangi Bilal baru salat sunnah qabliyah, baru salat subuh berjamaah. Itu kan tidak apa-apa, kan itu kan artinya ada uzur tenai. Ya mana salah kok ini ya tungkai kayak taruh jolok taruh. Ah itu yang tidak boleh. Adapun masalah kateter sama dengan tadi itu hadis tentang silsilatul baul. Jadi nanti dia berwudu pas waktu salat. Ya penamaan kota waktu sempajan. Ya. Ada permasalahan. Tapi tidak dilepas kateternya Pak Ustaz. Jangan, kan darurat Pak itu. Tidak mungkin kan dilepas itu. Masa mikir lepas sampai pasas sih kue. Itu kan menyakiti orang yang sakit itu. Itu kan sudah darurat, tubihul mahzurat. Darurat itu apapun itu, kalau darurat sesuatu yang haram pun menjadi boleh, sesuatu yang tidak boleh pun menjadi boleh akhirnya. Jadi aja nanti lepasannya, tepan rasa itu tuh nanti lepasannya. Aja nih bawa nih pas masuk waktu salat baru salat. Itu sudah termaafkan. Itu kan sakit itu Pak. Berwudu dengan air atau bisa tayamum Pak Ustaz? Bisa dengan air, bisa dengan tayamum. Ya. Iya. Kalau ada air lebih bagus. Kalau bisa dengan air. Kalau itu mengganggu rekan kau majin nih, lebih abdal dengan air. Ya memang ada yang harus dibuka lagi, menyusahkan lagi, memberatkan lagi. Tayamum bawa nih. Jadi adinu yusrun ya. Islam itu, agama Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Tapi jatuh setelah melomong. Seperti itu. Jadi aja nih bani waktu salat, baru salat. Iya. Allahu a'lam. Ya. 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 Iya, jadi seperti itu Pak Ustaz ya. Ini saya tinjau dari segi waktu sholat. Ya. Iya, karena kadang-kala kita misalnya dari Lembang sampai Supa, itu bervariasi waktunya. Ya, ada yang sementara mengaji, ada yang salawat, bahkan ada yang azan. Apakah yang kita jadikan patokan ini azannya kita sudah bisa melaksanakan sholat atau bagaimana Pak Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua, ini saran Pak Ustaz. Mungkin bisa ada semacam untuk keseragaman waktu di Kabupaten Pinrang.
Ya, ini mungkin melalui Kemenak untuk disampaikan seperti di tanah suci. Begitu azan Masjidil Haram, Mekah dan Madinah, serentak semua masjid-masjid yang ada di Arab Saudi itu azan. Nah, seperti itu Pak, supaya kita tidak bingung. Ya, supaya ada keseragaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah alam bisawab. Memang penting itu. Disatukan itu ada keseragaman di anu kita ini, karena kalau mengikuti jam itu bervariasi ki. Pangka madolo angka mati malam-malam baterai angka. Ada yang terlalu cepat jamnya, ada yang anu. Jadi Syekh Sakar pernah ditanya dengan hal seperti itu, dia justru mengatakan ambillah yang lebih hati-hati saja. Ya kongko masalah atau seding na ragu-ragu gimana kadai dia paje sa inatame re. Ini dari masalah wa ya tacin rola ya. Kalau memang kita untuk lebih hati-hatinya, apa jangan sampai masempaya kena dia tamu watuna itu kan tidak sah itu. Lebih ramai maliwang cede daripada dia pernah tamu watuna. Jadi pas bang itu pemasempaya ternyata terbukti dia pernah tamu, maka batal salat bapak-bapak sekalian. Apa maka di masalah wa kan terlambat cede tomi. Saya rasa itu lebih hati-hati. Dan itu begitu jawabannya seorang ulama dari Masjid Syekh Sakar, termasuk dalam puasa. Kadang ko kata bani tahu yang kata dia pernah bang. Syekh Sakar mengatakan ikuti yang belum itu untuk lebih hati-hatinya, Yang sampai terbukti tidak, bisa batal puasa. Ko sampajanannya terbukti tidak, batal sampajata. Jadi ambillah yang lebih hati-hati. Memang penting untuk itu. Bagaimana disatukan, penting sekali ya, terima kasih. Ya, harus memang dibahas itu bagaimana menyatukan kita ini. Sidin aja suara nih mana? Kalau bisa Susi FM ini, ya. Jadi kita mengikuti Susi FM saja, semuanya serentak azan. Jangan aja menggunakan ya, Pak beda-beda ya kok jam angka Malaysian kan ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu saja Bapak sekalian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga Allah memberkati pertemuan kita ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya aslih lana dinana allazi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al-akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayatan siyadatan lana fi kulli khair waj'al mautan rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la inna nas'aluka khaira umrina akhirah wa khaira 'amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawmal alqaka fika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa muraddan ghayr muhzin wa la fadihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba ma yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Tawaffana ya Allah musliman walhiqna bis salihin. Tawaffana musliman walhiqna bis salihin. Tawaffana musliman walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات وصلى الله على محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.